Waktu itu saya hancur, bener-bener hancur, karena tak satu pun orang tua di muka bumi ini yang menyaksikan keadaan itu yang tidak tersayat hatinya. Awalnya pun kan saya banyak dihujat sebetulnya. Ada yang mengatakan presenternya tidak profesional. Ngapain nangis di layar kaca? Halo sahabat semuanya, saya ingin cerita menanggapi apa yang dibahas warganet belakangan ini. Jadi sudah 2 hari berturut-turut saya dapat pesan dari WhatsApp, dari Instagram, dari YouTube, dan lain sebagainya disebutkan viral di TikTok. Jadi saya kan nggak punya akun TikTok nih, jadi disinilah mungkin saya bisa cerita. Nama saya Abraham Silaban, saya adalah bapak dari seorang bayi yang berusia 9 bulan yang kebetulan bekerja sebagai seorang jurnalis 12 tahun sekarang sebagai produser dan presenter ataupun penyiar di iNews TV MNC Group. Jadi yang ramai diberitakan itu adalah jadwal siaran saya tanggal 9 November hari Selasa kalau saya nggak salah ya. Itu di program iNewsroom jam 6 sore. Seperti yang sudah-sudah, sebelum siaran di briefing. Kebetulan waktu itu tema yang diambil adalah kasus Vanessa Angel dengan proyeksi narasumbernya adalah Pak Faisal. Pak Faisal ini kan kita tahu bersama dia adalah mertua Vanessa Angel yang merupakan ayah Bibi Andriansyah. Nah terus terang, waktu itu saya bertanya kepada tim produksi, apalagi yang mau dibahas dari isu ini? Karena kan sudah hampir sepekan. Kemudian nilai berita apa yang akan disampaikan kepada pemirsa. Waktu itu terjadilah diskusi. Saya mengusulkan untuk menghadirkan narasumber pendamping, yaitu Kak Seto. Kak Seto ini kan kita tahu bersama seorang aktivis anak yang sudah malang melintang mengadvokasi hak-hak anak. Kebetulan latar belakangnya juga kan seorang psikolog. Yang saya lihat waktu itu, Kak Seto barangkali bisa memberikan masukan, saran kepada keluarga yang merawat bayi Gala. Karena kan bayi Gala ini kan kita khawatirnya dia trauma pasca kecelakaan itu. Lantas usulan itu mentah. Nah ini bukan berarti apa-apa ya. Ini biasa saja. Dalam ruang redaksi, perdebatan dan diskusi itu biasa terjadi untuk menajamkan pandangan terhadap suatu isu. Ya singkat cerita, pembahasan itu kemudian buyar. Karena Pak Faisal berhalangan hadir waktu itu. Tapi topiknya tetap jalan karena ada narasumber yang akan speak up, ada narasumber yang akan kasih kesaksian, testimoni, ia adalah saksi mata yang namanya Pak Aris Salim. Pak Aris Salim ini seorang pedagang nanas yang kebetulan orang yang pertama sampai di tempat kejadian ketika detik-detik kecelakaan naas itu terjadi. Disebutkan pula Pak Aris Salim ini sempat menggendong bayi Gala. Jadi saya juga bertanya-tanya siapa yang menyelamatkan bayi Gala sebetulnya, karena kan waktu itu kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Ansari yang videonya juga ada, dia menggendong bayi Gala dan memberikannya kepada petugas. Terus terang waktu itu saya penasaran apa yang dilakukan Pak Aris Salim, bagian mana dan apa perannya Pak Aris Salim waktu itu. Ya namanya sebuah program berita, pasti ada perhitungan dalam setiap rundown. Ada yang namanya durasi. Biasanya di iNewsroom, saya dikasih waktu 10-15 menit untuk mengulas suatu topik bersama dengan narasumber. Sebelum saya memulai wawancara ini, saya tahu saya akan menghadapi suatu resiko, yaitu mendapatkan informasi yang vulgar mengenai detik-detik kecelakaan, kondisi korban, termasuk detik-detik penyelamatan bayi Gala yang disebutkan sempat terhempas keluar dari mobil itu. Seperti yang sudah-sudah, mengulas suatu topik adalah makanan saya sehari-hari. Tapi kali ini memang agak sedikit berat, ada tantangan karena saya harus mengulas keadaan bayi yang baru selamat dari kecelakaan naas. Nah, ketakutan saya kemudian kejadian. Ketakutan saya menjadi kenyataan. Saksi mata yang bernama Pak Aris ini mulai bercerita. Dia melihat keadaan almarhumah, dia melihat kondisi mobil yang sudah ringsek, termasuk dia melihat ada anak bayi
yang merangkak di luar mobil yang ringsek di tengah jalan tol yang panas. Kondisi bayi yang habis mengalami kecelakaan, yang habis terluka, merangkak di jalan tol yang panas di siang bolong. Wawancara terus berjalan, tapi saya sudah tampak kewalahan, dan produser yang bertugas di control room, Mas Ike, sudah melihat saya agak kewalahan. Jadi dia sudah siap-siap mengisi materi, mengganjalnya apabila saya menyudahi wawancara itu sewaktu-waktu. Istilahnya demi menyelamatkan layar lah. Tapi saya nggak mau mengecewakan produser dan kru. Saya lanjut wawancara, dan semakin miris ketika Pak Aris bercerita, sopir yang namanya Jody menitipkan anak itu kepadanya, dan anak itu ada di dekapan, ada di pelukan saksi mata waktu itu. Saya tanya, berapa lama Pak? Dan Pak Aris jawab, sekitar 5 menit lah. Anak itu dipeluk oleh saksi mata. Saya tanya lagi, Bapak sempat mengecek nggak keadaan bayi itu? Pak Aris menjawab, ya saya lihat ada luka di pelipis dan memar di wajahnya, begitu kira-kira. Lalu saya kemudian melanjutkan dengan pertanyaan yang sedikit konyol ya menurut saya, yang saya sudah tahu jawabannya. Saya tanya ke Pak Aris, apa yang Bapak lakukan untuk menenangkan bayi itu, agar bayi itu tidak menangis? Pak Aris jawab, saya bingung Pak, soalnya bayi itu terus menangis. Dan di situ saya sudah hampir menyerah. Saya sebutkan ini pertanyaan yang sedikit konyol karena saya tahu setiap bayi yang menangis dia akan mencari orang tuanya, terutama ibunya. Jadi bisa digambarkan sendiri, bisa dibayangkan sendiri bahwa apapun yang dilakukan oleh saksi mata waktu itu tidak akan mungkin bisa menenangkan ataupun menghentikan tangis bayi yang kesakitan sekaligus kepanasan waktu itu. Di bagian ini saya sudah hampir menyerah. Dalam gambaran saya, setiap bayi dia punya koneksi khusus, koneksi kebatinan yang istimewa, yang hanya dia dan ibunya yang miliki. Jadi bisa digambarkan sendiri ketika bayi itu merangkak di jalan tol yang panas sambil menangis. Kesakitan yang dia lakukan adalah berupaya untuk mendapatkan pertolongan dari ibunya sendiri. Yang mana saat itu ibunya sudah ibunya sudah tiada. Saya nggak bisa bayangkan bayi itu berupaya untuk mencari pertolongan dari ibunya yang sedang tergeletak di jalan. Ia butuh dekapan ibunya, tapi dia tidak mendapatkan itu. Ya itu yang bikin semakin sedih. Saya lanjut, saya tanya, Pak, kenapa lantas bayi itu dititipkan ke mobil orang? Pak Aris cerita bahwa di tengah tol itu siang-siang panas sekali. Jadi dia berupaya untuk mencari tempat yang sejuk untuk bayi itu. Dan saya nggak bisa membayangkan bayi itu disebutkan sedang menangis, kesakitan, kepanasan. Di bagian inilah saya benar-benar selesai. Karena saya nggak bisa bayangkan bayi itu yang butuh sekali pertolongan dari orang tuanya, tapi orang tuanya sudah tiada. Endgame, selesai bagi saya di sini. Ketika saya tanyakan pertanyaan susulan kepada Pak Aris, itu pertanyaan terakhir ya dalam wawancara itu, apakah Bapak juga sempat mengecek kondisi almarhumah? Pak Aris menjawab iya, dan Pak Aris menyatakan dia melihat tangan Vanessa bergerak.
seperti yang terlihat saya mulai terbata-bata, saya mencoba tahan emosi. Dan pertanyaan terakhir saya dalam wawancara itu, apakah Pak Aris juga mengecek kondisi almarhumah? Ya, Pak Aris menjawab begitu. Pak Aris mengatakan satu hal yang mengejutkan saya, bahwa tangan kanannya atau tangan kirinya masih bergerak begitu kira-kira. Waktu itu saya hancur, benar-benar hancur, karena tak satu pun orang tua di muka bumi ini yang menyaksikan keadaan itu yang tidak tersayat hatinya. Ada koneksi kebatinan di sana antara bayi itu dan ibunya. Ini hanya orang tua dan bayi yang tahu. Ini hanya ibu dan bayi yang tahu. Bayi yang menangis, bayi yang merangkak, bayi yang terluka, ia butuh pertolongan. Pertolongan yang dia butuhkan adalah dekapan ibunya. Tapi ibunya tidak lagi bisa memberikan itu karena sudah berpulang. Kalau kita mendengar kesaksian tangannya bergerak, saya kira itu adalah upaya terakhir dari almarhumah untuk berupaya untuk menenangkan bayi itu. Dan itu yang menghancurkan saya. Itu yang membuat saya akhirnya sangat-sangat menyerah dalam wawancara itu, karena saya adalah seorang bapak yang punya bayi di bawah 1 tahun, berusia 9 bulan, yang tidak tega mendengarkan kesaksian itu. Bayi itu meraung-raung dan tangan ibunya sempat bergerak. Itu yang sangat menyedihkan bagi saya, dan pada akhirnya ya seperti yang terlihat di dalam wawancara itu sisanya. Produser yang ada di control room melihat ekspresi, melihat emosi saya, dan dia membisikkan kepada saya, kalau mau disudahi nggak apa-apa AB, gitu kira-kira bahasanya. Ketika saya ancang-ancang untuk menyudahi wawancara itu, kan set studio itu kan ada benar-benar di newsroom ya, namanya juga program iNewsroom. Manajer program berlari di belakang kamera, dia memberikan aba-aba, AB, keep it rolling, gitu kira-kira. Artinya lanjutkan gitu. Dan mohon maaf Pak Eko, saya kali ini menyerah. Begitu program itu selesai, saya cepat-cepat minta maaf kepada produser, kepada seluruh kru yang bertugas waktu itu. Lalu apakah ini sebuah pencapaian? Apakah ini sebuah hal yang membanggakan? Tentu tidak. Saya harus katakan ini wawancara di luar ekspektasi saya, di luar harapan saya, dan pertama kali saya alami live dalam televisi. Dan saya juga tahu bahwa resiko dari ini semua, saya juga akan mendapatkan evaluasi, saya juga akan barangkali menjadi olokan atau tertawaan rekan-rekan seprofesi lah ya. Bisa saja itu terjadi, dan awalnya pun kan saya banyak dihujat sebetulnya. Di media sosial saya melihat, saya juga membaca sebetulnya ada yang mengatakan presenternya tidak profesional. Ada yang mengatakan presenternya ganti aja dengan Najwa Shihab. Ada yang mengatakan presenternya ngapain nangis di layar kaca. Dia punya waktu seminggu untuk nangis setelah program ataupun tayangan itu selesai. Make sense sebetulnya. Masuk akal, maka kritikan itu saya dengarkan, dan kritikan itu kan adalah hak orang untuk berbicara, dan bagi saya ya nggak masalah. Toh juga kita bagian dari pers yang sering mengkritik pemerintah. Lantas mengapa ketika pers itu dikritik oleh pemirsanya sendiri nggak bisa? Maka saya dengarkan kritik itu, dan saya jadikan bahan evaluasi untuk saya pribadi juga tentunya. Kalau sekarang disebutkan viral di TikTok dan banyak menuai pujian, saya harus jujur, saya katakan justru saya terpojokkan karena saya menjadi sorotan.
bagaimanapun saya katakan tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya sekalipun. Saya pun masih belajar menjadi seorang suami, menjadi bapak bagi bayi kami, Abriel, yang sedang dalam masa tumbuh kembangnya. Saya bersyukur saya melalui masa-masa di mana saya menjadi seorang bapak yang senu ketika bayinya GTM. Saya menjadi bapak yang khawatir ketika bayinya rewel, ketika ruam popok dan lain sebagainya. Termasuk saya juga bersyukur kami sekeluarga ditempa melalui cobaan yang kami alami, kena COVID satu keluarga. Saya, istri saya, dan bayi saya waktu itu masih berusia 2 bulan. Kami ada di rumah sakit sekitar 17 hari dan kami harus melalui itu semua. Dan saya bersyukur mampu melewatinya bersama dengan istri, bersama dengan bayi kami, Abriel. Kalau saya bisa berbangga, saya cuma bisa membanggakan 2 hal. Pertama, saya bangga atas kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan mujizatnya atas anak itu yang bisa selamat dari kecelakaan naas itu. Yang kedua, saya bangga atas uluran tangan dari setiap orang yang menyelamatkan bayi itu. Mulai dari TKP, membawanya ke rumah sakit, ke ruang perawatan, sampai pada akhirnya saat ini pun banyak donasi kepada anak itu yang saya dengarkan. Ini bukti bahwa kita semua sama-sama masih punya nurani. Kita doakan anak ini tidak akan trauma. Kita doakan apapun yang dibutuhkannya segera dipenuhi. Itu aja ya sahabat ya. Semoga dimanapun kita tetap sehat selalu dan stay safe. God bless you.